calling. Oke. Bang, gimana nih Bang, perihal tadi ramai juga yang Abang sempat berikan latihan perihal surat dari kantor hukum Bang Kabul ini gimana sih Bang? Ya, besok tanggal 24 Februari laporan kita di Polresta Tangerang yaitu melaporkan Dodi ya, pengacara yang memukul Denny. Itu jalan besok untuk pemeriksaan. Yang mudah-mudahan cepat naik sidik ya. Nah, kemudian terkait dengan pasal 263 266-nya, kita ini masih yakin bahwa saudara PB ini enggak sarjana hukum. Kemudian bukan pengacara, nggak ada berita acara sumpahnya. Karena kita menemukan data bahwa selama ini kan dia mengaku bukan pengacara dari NP. Ternyata dia ada pengacara, bahkan ada surat pengunduran dirinya sebagai pengacara. Itu menggunakan kantor hukum dari atas nama PB. Tapi dia mengatakan akan fokus di pengacara donatur. Sedangkan di donatur dia tidak menggunakan kantor hukum PB, tapi menggunakan kantor hukum Parisman. Nah, oleh karena itu kita mendapatkan, nah ini alamatnya orang ini, dia tinggal di, bahkan saya juga ada laporkan di Polda Metro Jaya. Nah, di situ polisi kesulitan mengirim surat panggilan alamat dia. Nah, di sini pengunduran diri sehubungan dengan surat kuasa tanggal 13 November diberikan oleh saudara NP kepada kantor PB dan Co LF yang beralamatkan di Puri Mahkota Imperial Golf Estate daerah Sentul ya. Nah, berarti jelas ya Pak Polisi, orang ini tinggalnya di Imperial Golf Estate Sentul sesuai dengan alamat yang lalu yang satpamnya tolak surat panggilan dan mengatakan bahwa bukan itu rumahnya ya. Jadi ini sudah benar. Jadi nggak perlu PB menghalang-halangi penyidikan dan menghindari rumahnya gitu. Jadi, memang mau dipanggil lewat koran bahwa adanya prinsip beda pendapat ya antara pengacara BP dan PB dalam langkah-langkah hukum. Saya nggak ngerti apa prinsip yang berbeda sehingga dia mundur dari NP dan kemudian menjadi pengacara donatur. Nah, di sini katanya donatur berdonasi untuk kepentingan Agus, memohon meminta pelindungan. Pelindungan apa? Secara hukum pendampingan melakukan upaya hukum. Cuman 2 orang dari 577 yang diakui mereka. Aspirasinya menjadi polling. Dia menggunakan polling katanya. Oleh karena itu dia ingin fokus kuasa donatur. Dia mundur. Nah, di situ kita laporkan bahwa kita cek ke Parisman mana surat berita acara sumpah. Jadi PB ini ke pengadilan nggak datang, tidak ada kartu basnya, nggak ada kartu anggota advokat yang nggak dikasih. Nah, di situ kecurigaan daripada Agus, sehingga Agus melaporkan mereka bahwa ini ada pengacara bodong, yang bukan pengacara ya. Jadi tolong tanyakan dia kuliah di mana, karena datanya di mana? Di Universitas Jayabaya ternyata orang ini masih mahasiswa. Jadi kita jangan sampai tertipu ya. PB, PPBB, PPB, kemudian laki-laki di statusnya pindahan Sekolah Tinggi Hukum dan Politik PB Bangsa Pelopor. Dia masuknya itu 27 Februari pindahan 2023. Ternyata aktif gitu. Orang ini sesuai dengan KTP yang kita cek, dia masih mahasiswa kok, ngaku pengacara ya. Nah, kemudian kita menganggap ini adalah konspirasi mereka yang mana mereka menyetujui. Sedangkan dalam gugatan perdatanya mereka minta supaya uang itu digunakan buat obat mata Agus, sisanya untuk manfaat lainnya. Tapi ternyata dalam podcast dia memberi satu keterangan yang mana dia setuju untuk diserahkan atau dihabiskan di NTT. Walaupun waktu itu ada 4, saya dapat informasi terakhir NP tidak menandatangani persetujuan itu, hanya merasa dipaksa oleh DS, oleh GL, oleh PB.
Nah, oleh karena itu sudah kita laporkan juga keempat orang tersebut di Polda Metro Jaya, sudah selesai pemanggilannya, tinggal tunggu pemanggilan mereka. Nah, terkait dengan dinas sosial, kami menganggap bahwa itu sudah selesai dan banyak kejanggalan-kejanggalan di mana GR Ketua Yayasan Baru dianggap tidak profesional dan tidak adanya dugaan penggelapan uang di situ.